Gagal mediasi, Jokowi tak bersedia bayar utang 60 miliar ke seorang warga asal Padang. Upaya saya selaku kuasa hukum sekarang telah menyurati Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia untuk memohon kepada dengan surat ini permohonan pengembalian pinjaman pemerintah Republik Indonesia. Meminta kepada mereka untuk menghitung dengan benar supaya jangan ada yang dirugikan. Dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal. Ada pinjaman pemerintah kepada orang tuanya dulu tahun 50 yaitu sebesar 80.300. Bunganya itu adalah 3% per tahun. Sesuai itu memang tertuang dalam perjanjiannya ya? Tertuang dalam perjanjian. Jumlahnya sekitar 60 miliar. Orang tua dari Haryatmo Tuti ini mulai dia sakit dari tahun 75. Tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh sampai dia meninggal tahun 2011. Sehingga anak-anaknya tidak pernah membuka berkas dalam box yang disimpan di bank, sehingga baru dibuka setelah dia meninggal. Diketahui bahwa ada pinjaman pemerintah pada saat itu, yaitu pada tahun 50. Di mana kalau kita lihat bahwa mereka telah beberapa kali menghubungi pemerintah pada saat lewat 2011, namun selalu ada jawaban bahwa itu kadaluarsa. Setelah diberikan ketemu dengan saya dan meminta bantuan saya dan memberikan kuasa kepada saya, dan saya mengajukan meminta kepada pemerintah menyurati Menteri Keuangan dan Presiden, dan selalu jawaban Menteri Keuangan adalah kadaluarsa. Ya, makanya setelah ada jawaban ini tuh, maka kita harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Karena ada alasan hukum. Ya, yaitu? Karena apa? Kalau peraturan Menteri KMK itu yang berlaku untuk umum, maka ada syarat-syaratnya sesuai dengan azas fiksi hukum, ya. Dan azas fiksi hukum ini telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, yang mana di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang diatur dalam pada pasal 81 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, B, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita acara Republik Indonesia, atau tambahan berita negara Republik Indonesia. Setelah kami melihat bahwa peraturan menteri tersebut belum pernah diundangkan dalam lembaran negara. Sehingga kami anggap itu peraturan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan adalah hanya ditentukan oleh sendiri dan tidak berlaku untuk umum. Gagal mediasi, Jokowi tak bersedia bayar utang 60 miliar ke seorang warga asal Padang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Keuangan hingga DPR RI, tak bersedia membayar utang sebesar 60 miliar kepada warga Padang, Sumatera Barat bernama Harjanto Tuti. Hal itu diketahui setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak mengenai gugatan utang pemerintah sejak tahun 1950. Tidak menemui titik terang alias gagal. Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Reza Himawan Pratama itu diketahui digelar di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu 26 Januari. Dalam mediasi tersebut tidak ditemui kesepakatan antara penggugat yakni Harjanto Tuti dengan tergugat yaitu Presiden Jokowi. Menteri Keuangan dan DPR RI, pihak tergugat tidak bersedia membayar utang kepada Harjanto Tuti.
Pihak tergugat, yakni Menteri Keuangan yang diwakili 12 pengacara kemudian memberikan jawaban tak bersedia membayar utang. Itu karena surat obligasi yang dimiliki Harjanto dianggap telah kedaluarsa karena lewat dari 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan pelunasan yakni 28 November 1978 jika tidak diuangkan. Adapun aturan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan nomor 466A/1978. Menanggapi hal itu, kuasa hukum penggugat Ami Ziduho, Mendrova, angkat bicara. Pihaknya mengaku kecewa dengan jawaban pihak tergugat yang tak bersedia membayar utang kepada kliennya. Menurut Mendrova, sangat aneh alasan pihak tergugat tidak bersedia membayar utang karena kedaluarsa, karena seperti KMK tersebut. Padahal kata dia KMK itu mengangkangi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Obligasi tahun 1950, di mana disebutkan bahwa program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, pembiayaan kredit program yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo. Mendrova menegaskan undang-undang jelas lebih tinggi tingkatannya daripada KMK yang belum terdaftar dalam lembaran negara Republik Indonesia. Mendrova pun menyinggung soal kliennya yang sudah membantu pemerintah ketika negara memasuki masa sulit. Menurut Mendrova, karena mediasi gagal, maka pihaknya siap melanjutkan gugatan tersebut ke persidangan. Akan lanjut ke sidang nantinya, kata Mendrova. Sebelumnya diberitakan seorang warga Padang, Sumatera Barat, Harjanto Tuti menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait utang pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950. Harjanto yang merupakan anak kandung dari Lim Chiangpon, pengusaha rempah, meminjamkan uang kepada pemerintah Republik Indonesia ketika itu. Kuasa hukum Harjanto, Ami Ziduho, Mendrova, menjelaskan proses utang piutang berawal dari dikeluarkannya Undang-Undang Darurat RI Nomor 13 Tahun 1950 tentang pinjaman darurat yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 1950 dan ditandatangani Presiden RI Soekarno. Menurut Mendrova, berdasarkan bukti penerimaan uang pinjaman oleh tergugat yang ditandatangani oleh Dafrudin Prawira Negara selaku Menteri Keuangan tahun 1950 sebesar 80.300 dengan bunga sebesar 3% per 1 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mendrova mengatakan pada bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan nilai 1 lembar adalah sebesar 10.000 dan jumlah lembaran pinjaman pemerintah RI sebanyak 3 lembar dengan nomor X7155005X7155514 dengan jumlah pinjaman sebesar 30.000 serta fotokopi. Bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan 1 lembar sebesar 1.000 dan jumlah pinjaman pemerintah RI sebanyak 36 lembar. Bunga pinjaman 3% per 1 tahun dari pokok pinjaman 80.300, bunga 1 tahun 2.409, dan bunga pinjaman pokok dikonversikan pada emas murni, maka dapat emas seberat 0,603 kg per 1 tahun. Pinjaman pemerintah Indonesia terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah 71 tahun. X bunga dikonversikan dengan emas 0,633 kg adalah sebanyak 42,813 kg emas murni. Mendrova mengatakan setelah proses peminjaman dilakukan, Lim belum sempat mengambil bunga maupun pinjaman pokoknya. Hingga tahun 1975, Lim mulai sakit-sakitan dan kemudian tahun 2011 meninggal dunia. Setelah meninggal, warisan Lim dilimpahkan ke anaknya sehingga anaknya Harjanto baru mengetahui tentang keberadaan surat utang negara itu. Menurut Mendrova, kliennya sempat meminta uang itu ke negara, namun ditolak dengan alasan sudah kedaluarsa. Hingga akhirnya beliau bertemu saya dan meminta untuk mengurusnya melalui gugatan pengadilan, kata Mendrova. KPK dalami keterangan Ubedillah Badrun Saldugan KKN dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mendalami keterangan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, untuk dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Keterangan itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, merespon pemanggilan terhadap Ubedillah Badrun, Rabu 26 Januari. Kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan yang terkait bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, ucap Firly Bahuri.
Setelah mendalami keterangannya disampaikan Ubaidillah Badrun, Firly berjanji pihaknya akan mengungkapkan kepada publik hasil kesimpulannya. Tentu akan kita uji, nanti akan kita beri kesimpulan. Tentu ini adalah proses dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya, kata Firly Bahuri. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, dilaporkan KPK oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Menurut Ubaidillah, Gibran dan Kaisang diduga terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, ucap Ubaidillah Senin